warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Miss Anita. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Aditya Rangga dengan NIM V01200001. Lalu ada Amalia Nursasmita dengan NIM V01200006. Lalu yang terakhir ada Atif Kasful Haq dengan NIM V01200013. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi yang pertama ada The Beauty of London dengan arti keindahan kota London menggunakan teknik penerjemahan established equivalence. Lalu selanjutnya ada So Much Beauty in London that will make you want to extend your visit longer than you initially intended. Yang artinya keindahan London yang begitu banyak akan membuat Anda ingin memperpanjang kunjungan Anda lebih lama dari yang Anda inginkan. Teknik penerjemahan ini menggunakan established equivalence. Lalu selanjutnya ada the capital city of England, yang berarti ibu kota Inggris, menggunakan teknik penerjemahan generalization. Lalu yang keempat ada one of the most sought after destination for tourists and travelers all over the world, yang artinya salah satu tujuan yang paling banyak dicari oleh turis dan wisatawan dari seluruh dunia. Teknik ini menggunakan established equivalence. Lalu yang kelima ada all throughout London, yang berarti seluruh kota London. Teknik ini menggunakan established equivalence. Lalu yang keenam ada every street, yang artinya setiap jalan dan menggunakan teknik penerjemahan calc. Selanjutnya ada every lane, yang berarti setiap jalur menggunakan teknik calc juga. Lalu yang kedelapan ada It's Years of Traditions, yang artinya tradisi tiap tahunnya. Teknik ini menggunakan established equivalence. Lalu selanjutnya ada So Many Lavish Places of Interest for People of all ages to visit in London, yang artinya begitu banyak tempat mewah yang menarik untuk dikunjungi orang dari segala usia. Teknik ini menggunakan established equivalence. Lalu yang ke-10 ada some of the more popular and most visited places in London by tourists, yang artinya beberapa dari tempat yang lebih populer dan paling banyak dikunjungi di London oleh turis. Teknik ini menggunakan established equivalence. Lalu yang nomor 11 ada Regent's Park, yang artinya Taman Regent. Teknik ini menggunakan naturalized borrowing. Yang 12 Royal Opera House, yang artinya juga Royal Opera House dan menggunakan teknik pure borrowing. 13 House of Parliament, yang berarti gedung parlemen menggunakan teknik penerjemahan established equivalence dan juga generalization. 14 One of the most popular parks in London, yang berarti salah satu tempat paling populer di London menggunakan teknik established equivalence. Yang ke-15 ada a recreation area, atau yang berarti tempat rekreasi dan menggunakan teknik established equivalence. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Amalia. Silakan. Ya, terima kasih Adit. Saya lanjutkan yang ke-16 yaitu an artificial lake there as well as cricket grounds, tennis court, and children's playground, yang artinya sebuah danau buatan, lapangan kriket, lapangan tenis, dan taman bermain anak-anak dengan menggunakan metode established equivalence. Yang ke-17 yaitu The London Zoo, yaitu kebun binatang London. Ini juga menggunakan established equivalence. Yang ke-18 The North Side of Park, yang artinya sebelah utara taman, dengan menggunakan established equivalence. Yang ke-19, many different animals and all of their beauty, yang artinya ada bermacam-macam hewan yang cantik. Ini menggunakan established equivalence. Yang ke-20 yaitu early morning, yang artinya pagi hari, menggunakan established equivalence. Yang ke-21, the best time to visit this park, yaitu waktu terbaik mengunjungi taman dengan menggunakan established equivalence.
Yang ke-22, the late evening, yaitu larut malam, menggunakan established equivalence. Yang ke-23, yaitu the middle of the day, yang artinya tengah hari, menggunakan established equivalence. Yang ke-24, the best theater to visit for all those who love drama and stage shows, yang artinya teater terbaik untuk dikunjungi penikmat drama dan pertunjukan panggung, dengan menggunakan established equivalence. Yang ke-25, it takes place, yang artinya pementasan drama, menggunakan established equivalence. Yang ke-27, this theater house Royal Ballet and Royal Opera, where you can enjoy some of the world's best plays and famous character portrait by some prominent actors. Yang artinya teater Royal Ballet dan Royal Opera merupakan tempat di mana Anda bisa menikmati dengan menggunakan metode established equivalence dan pure borrowing. Yang ke-28, a cultural heritage in London, yang artinya sebuah warisan budaya di London, menggunakan established equivalence. Yang ke-29, the Palace of Westminster, yang artinya Istana Westminster, dengan menggunakan established equivalence. Yang ke-30, yaitu locals and foreigners, yang artinya penduduk setempat dan orang asing. Metode ini juga menggunakan teknik established equivalence. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Atif. Ya, terima kasih Amalia. Berikutnya akan saya jelaskan terjemahan dan teknik padanan yang digunakan. Yang nomor 31 yaitu the headquarters of both the chambers of the parliament, yang berarti kantor pusat dari kedua kantor pemerintahan. Juga menggunakan teknik penerjemahan established equivalence yang mencari padanan kata yang lazim dan digunakan dalam bahasa sasaran, dan mungkin untuk selanjutnya banyak menggunakan ini juga seperti yang telah disebutkan tadi. Kemudian ada the North Bank River Thames in the city of Westminster, yang berarti tepi utara sungai Thames di kota Westminster, juga menggunakan established equivalence. Kemudian ada a terrible fire in 1834 that partially destroyed the building, yang berarti kebakaran dahsyat pada tahun 1834 yang menghancurkan sebagian gedung. Teknik penerjemahan yang digunakan juga established equivalence. Kemudian ada juga the Westminster Hall, constructed in 1097, yang berarti Aula Westminster yang dibangun pada tahun yang dibangun pada tahun 1907. Ya, itu maksudnya. Teknik penerjemahan yang digunakan yaitu established equivalence dan amplification. Sebagaimana yang dilihat ada sebuah penjelasan tambahan yang berarti merupakan indikasi dari teknik penerjemahan amplification. Kemudian ada the fire atau kebakaran, yang tentu saja merupakan teknik penerjemahan established equivalence. Kemudian ada the exact place where William Wallace, Guy Fawkes, and King Charles I stood for a trial, yang berarti tempat yang sama di mana William Wallace, Guy Fawkes, dan Raja Charles pertama berdiri untuk masa percobaan. Teknik penerjemahan yang digunakan yakni pure borrowing dan established equivalence. Kemudian nomor 39 ada the 19th century, yang berarti abad ke-19, dan teknik penerjemahan yang digunakan adalah established equivalence. Kemudian nomor 40 ada its present state, yang berarti keadaan semula. Teknik penerjemahan yang digunakan juga merupakan established equivalence. Kemudian ada the Gothic architecture, the all of its interiors, yang bermakna arsitektur gotik, yaitu arsitektur yang dipakai pada tengah abad ke-12 hingga abad ke-16 di Eropa. Ya, keseluruhan arsitekturnya. Teknik penerjemahan yang digunakan di sini ada beberapa, yakni pure borrowing, sebagaimana istilah gotik yang tetap menggunakan kata gotik, kemudian amplification, yang merupakan yang ditujukan dengan tambahan penjelasan, kemudian established equivalence tentu saja. Kemudian ada the royal family, yang bermakna keluarga kerajaan,
tetap menggunakan teknik penerjemahan established equivalence. Kemudian a fire in 1529, sebuah kebakaran pada tahun 1529. Teknik penerjemahan yang digunakan ya established equivalence. Kemudian ada its official status of a royal palace, yang berarti status resminya sebagai istana kerajaan. Dan teknik penerjemahan yang digunakan yakni established equivalence. Dan itu menandakan penjelasan terakhir dari kelompok kami. Kurang lebihnya begitu penjelasan kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.